Shalom saudaraku, kembali kita bertemu pada renungan hari ini melalui channel Berkat Baru. Bagaimana kabar Anda semua? Kiranya saudara semua tetap semangat untuk terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri untuk semakin mengerti akan kasih Tuhan. Saudaraku, kemurahan hati adalah salah satu sifat yang paling dihargai oleh Tuhan. Kemurahan hati adalah sifat yang mulia dan patut diteladani. Ketika kita menjadi orang yang kaya dalam kemurahan hati, kita tidak hanya menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi kita juga menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Apapun kondisi Anda sekarang ini, marilah kita menjadi orang-orang yang kaya dalam kemurahan hati. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah. Karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kemurahan hati adalah salah satu sifat yang paling dihargai dalam kekristenan. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menjadi murah hati kepada orang lain, baik yang kaya maupun yang miskin. Kemurahan hati adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita tidak hanya membantu mereka secara fisik, tetapi kita juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka kita cintai dan kita hargai. Ada banyak cara untuk menjadi murah hati. Kita bisa memberi uang, barang, atau waktu kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kita juga bisa menjadi murah hati dengan kata-kata kita, dengan mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat yang baik. Ketika kita menjadi murah hati, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga memperkaya diri kita sendiri. Kemurahan hati adalah salah satu cara untuk menuai berkat yang datangnya dari Allah. Mari kita baca firman Tuhan pada 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Saudaraku, jemaat di Makedonia pada zaman Paulus juga memberikan teladan yang sama dalam kesederhanaannya. Mereka bersedia dan peduli akan sesamanya. Saat itu jemaat Makedonia begitu kesusahan sebenarnya. Mereka mengalami pencobaan yang berat dan hidup dalam kemiskinan. Namun karena kemurahan hati mereka masih mau memberi persembahan yang digunakan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Bahkan mereka masih bisa merasakan sukacita yang meluap
saat mereka bisa membantu sesamanya. Dari kedua kisah di atas, jemaat di Makedonia, kita diingatkan kembali bahwa permasalahan hidup, cobaan serta kekurangan seharusnya bukanlah penghalang bagi kita untuk bisa berbagi kasih dengan orang lain. Bahkan dengan kita bisa berbagi kasih dengan orang lain, di sanalah sukacita akan meluap dalam hati kita. Saudaraku, maukah engkau dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Maukah engkau berbagi kasih dan sukacita dengan orang lain? Saudaraku, meskipun sulit, biarkanlah kasih karunia Allah yang mendorong kita untuk tetap mau berbagi. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan memperkaya orang-orang yang murah hati dan membiarkan orang-orang yang kikir hidup dalam kemiskinan. Saya selalu menemukan bahwa hampir semua orang dermawan yang saya kenal, mereka hidup dengan bahagia. Saudaraku, orang dermawan itu tidak selalu orang kaya, tetapi orang yang dermawan itu adalah orang yang murah hati, meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan. Orang dermawan itu adalah orang yang kaya dalam kemurahan. Dan Tuhan akan membuat orang yang dermawan itu akan mengalami kelimpahan secara finansial, karena Tuhan juga menjadikan orang dermawan itu sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Sementara orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir akan tetap hidup di dalam kemiskinan. Kemiskinan hatinya mereka karena tidak memiliki hati yang mau berbagi. Saudaraku, kita harus percaya bahwa orang-orang kaya dalam kemurahan akan selalu diberkati lagi, dan lagi. Begitu juga dengan Tuhan, Dia akan memberikan gerobak kepada orang-orang yang memberi gantang. Keegoisan selalu menjadi penghalang kita untuk memperoleh berkat Tuhan. Tetapi orang-orang yang murah hati akan selalu memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika keegoisan berkuasa dalam hidupmu, maka engkau sedang menjauhkan dirimu dari Allah yang adalah sumber berkat yang sejati. Sementara kemurahan hati mendatangkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam jangka panjang akan keegoisan itu mendatangkan kerugian, dan ketaatan akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi orang yang melakukannya. Untuk mengalami berkat ini, dibutuhkan keberanian di dalam Tuhan, dan Dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita, dan yang bisa kita lakukan hanyalah mengakui bahwa kita berhutang besar atas kebaikan Tuhan. Saudaraku, apapun kondisimu sekarang ini, milikilah hati yang kaya di dalam kemurahan. Memberi itu tidak selalu bicara tentang uang dan materi, tetapi perhatian kita dan kepedulian kita pada sesama, bagaimana kita suka menolong, kita suka menasihati, kita memberi perhatian, dan masih banyak lagi yang lainnya di luar materi. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah
tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, jika kita memiliki kasih dan suka memberi, maka perkara ini adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih, orang Kristen yang pelit, orang Kristen yang tidak suka memberi, berarti dia belum melakukan kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bila kita ini hanya suka menerima, selalu mengambil tetapi tidak pernah memberi, lama-kelamaan kehidupan kita akan mati seperti mata air yang disumbat. Makin lama makin disumbat, maka mata air itu akan mati dengan sendirinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bila kita tidak mau memberi, maka berkat itu sendiri tidak akan pernah datang ke dalam kehidupan kita. Itu adalah dampak dari tidak adanya hal yang mengalir keluar dari diri kita. Saudaraku, dunia berprinsip bahwa untuk menjadi kaya atau cara memperoleh harta adalah dengan menghemat sedemikian rupa dan menerima sebanyak-banyaknya. Itu adalah prinsip dunia. Sedangkan prinsip firman Tuhan adalah kebalikannya. Di dalam kerajaan Allah, justru orang yang diberkati adalah orang yang menyebar dan menabur hartanya. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mengertilah saudaraku, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti sungai yang terus-menerus mengalir. Ada air yang masuk dan ada air yang keluar. Dalam hidup kita mengalir senantiasa. Saudaraku, kita hidup di dunia ini dihadapkan pada banyak pilihan. Jadi mana yang akan engkau pilih? Prinsip dunia atau prinsipnya Alkitab? Prinsip dunia di mana pengeluaran itu sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sebesar-besarnya. Atau prinsip Tuhan yang mengatakan dengan makin banyak memberi, maka makin banyak kita akan menerima. Semua pilihan itu terserah kepada Anda. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, di tengah persaingan hidup yang kian berat, semua orang dituntut untuk berjuang dengan keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah wajar jika tiap orang melakukan tindakan ekonomi dan prinsip ekonomi supaya tetap bisa survive. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang didapat, serta dapat melakukan pilihan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan mana yang harus didahulukan dan yang sesuai dengan kemampuan.
Sedangkan prinsip ekonomi dapat diartikan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Kondisi inilah yang mendorong orang menghemat begitu rupa, sehingga akan berpikir 1000 kali bila hendak memberi. Hidup hemat, hidup irit, dan tidak boros bukanlah tindakan yang salah atau melanggar prinsip Alkitab. Tetapi jika kita berhemat begitu rupa sehingga menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, dan selalu hitung-hitungan bila hendak memberi, ini adalah masalah yang besar dalam kehidupan orang itu. Sebuah prinsip ekonomi surga justru mengajarkan hal yang berbeda sekali dengan prinsip dunia. Mari kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, dalam ayat ini, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus tentang pentingnya memberi. Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih baik memberi daripada menerima, karena memberi adalah cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Ketika kita memberi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga memperluas kasih Allah kepada sesama kita. Semua banyak orang bisa menikmati kasih Allah melalui diri kita. Karena ketika kita dipakai menjadi saluran berkat dan kita berfungsi menyalurkan berkat Tuhan, maka orang lain saat itu menerima juga kasih Allah yang engkau rasakan. Ada banyak alasan mengapa memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Pertama, memberi itu membuat kita merasa lebih baik. Ketika kita memberi, kita melepaskan sesuatu yang berharga bagi kita dan memberikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Hal ini dapat membuat kita merasa puas dan merasa bahagia. Kedua, memberi itu membuat kita menjadi lebih bersyukur. Ketika kita memberi, kita menyadari betapa banyak yang telah kita miliki yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memberi. Kita melihat bahwa kita diberkati dengan banyak hal dan kita ingin berbagi berkat-berkat itu kepada orang lain juga. Yang ketiga, memberi itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan kita. Ketika kita memberi, kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dan kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena ketika kita memberi, itu berarti kita juga sedang taat seturut akan perintah Tuhan. Dan pemberian kita itu menyukakan orang yang diberi, tetapi juga menyukakan hati Allah Bapa kita. Tuhan itu senang ketika kita memberi dan Dia akan memberkati kita karena kita mau memberi sesama kita. Melalui channel Berkat Baru ini, saya sampaikan sebagai penutup renungan hari ini. Jika Anda ingin menemukan kebahagiaan, saya mendorong Anda untuk mulai mau memberi. Anda tidak perlu memberi banyak uang atau banyak barang. Bahkan memberi waktu atau memberi tenaga Anda itu juga menjadi sangat berharga bagi orang lain. Ketika Anda memberi, Anda akan menemukan bahwa itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah engkau lakukan. Apa yang Anda akan lakukan itu
akan mencerminkan prinsip hidup yang kaya dalam kemurahan. Berilah dari hati yang tulus. Jangan memberi karena ingin pamer atau karena Anda merasa terpaksa. Berikanlah karena Anda ingin membantu orang lain dan karena Anda ingin menunjukkan kasih Anda kepada Tuhan. Saya berdoa agar Anda menemukan kebahagiaan dalam memberi. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan untuk mempelajari tentang kekayaan kemurahan-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati dan bahwa Engkau selalu memberi kepada kami lebih dari yang kami butuhkan. Kami juga tahu bahwa kemurahan-Mu bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu, tentang talenta, dan tentang perhatian kami. Tolong ajarilah kami untuk menjadi lebih murah hati, seperti Engkau. Roh Kudus akan menolong kami untuk melihat kebutuhan orang lain dan untuk memberi dengan sukacita. Tolong bantu kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami bermurah hati, kami juga sedang memberkati diri kami sendiri. Karena kaya dalam kemurahan akan membuat kami lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih terhubung dengan orang-orang lain. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas supaya kami menjadi lebih murah hati. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, dan memampukan kami untuk tetap bisa bersukacita ketika kami datang kepadamu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan Engkau ya Bapa, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga saudara-saudara kami mengalami kesembuhan dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Kuasa penyembuhan terjadi hari ini pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam beban berat mereka, sedang dalam persoalan mereka. Tuhan Allah kami tahu hati Engkau adalah hati yang penuh belas kasih. Dan biarlah saudara-saudara kami boleh memohon pertobatan di dalam hidupnya, dan Engkau mengulurkan tangannya. Engkau akan membukakan jalan-jalan baru bagi jalan-jalan yang tertutup. Engkau membukakan cara-cara yang baru, musisat, anugerah, kehidupan yang penuh damai sejahtera, penuh kemenangan, boleh dinikmati oleh saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami hidup menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan Roh Kudus senantiasa menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.